sekolah ini, pondok ini bukanlah tempat pembulian, bukan tempat intimidasi, bukan tempat untuk mencelah dan mencaci maki, bukan tempat untuk menghina dan mengolok. Maka hilangkan itu semua Ananda. Maka Ananda harus bangga menjadi penghafal Quran, masuk dalam program penghafal Quran yang reguler, yang target 5 juz. Ini juga harus menjadi program utamanya, menjadi kebanggaan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menikmati manisnya iman dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan bagi kita umatnya. Alhamdulillah, Ananda sekalian yang Ustadz banggakan, terkhusus kepada Ananda santriwati baru kelas 7 yang tahun ini Allah takdirkan Ananda sekalian menjadi bagian pengukir sejarah di lembaga pendidikan Hidayatullah, khususnya di SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim 02 Batam. Semoga dengan kehadiran antum semua, khususnya yang santri baru, bisa menjadi kekuatan ikatan jamaah untuk bagaimana kita bersama-sama untuk melindingkan Islam ini melalui lembaga pendidikan. Ananda sekalian semua menjadi agen-agen perubahan Islam. Ananda sekalian adalah generasi-generasi muda yang masih tetap konsisten dan istiqomah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana kita banyak melihat betapa banyak anak-anak muda hari ini yang mengabaikan syariat-syariat Allah. Dia lepas jilbab, dia tidak menutup auratnya dengan sempurna, dia abaikan sholat 5 waktu, dia abaikan amalan-amalan sunnah. Mereka asik bermain, bersenda gurau, menikmati kehidupan di masa mudanya hanya untuk bersenang-senang. Tapi Ananda sekalian yang bergabung di lembaga pendidikan ini, di khususnya SMP ini, mengambil bagian dan peran untuk menjadi agen-agen perubahan, menjadi contoh dan teladan baik untuk dirinya dan juga untuk adik, kakak, dan keluarganya. Ananda sekalian harus merasa bangga bisa bergabung di lembaga pendidikan ini, bisa bergabung di SMP ini, menjadi bagian daripada penggerak syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada penjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang bisa kita andalkan selain daripada generasi-generasi muda saat sekarang ini? Ananda sekalian menjadi bagian daripada orang-orang yang ingin membentuk perubahan itu menjadi lebih baik. Sehingga Ananda harus merasa bangga dan merasa bahwa saya harus tampil ke depan untuk menjadi agen-agen perubahan di masa yang akan datang. Ananda sekalian harus memulai niatnya saat sekarang ini. Kuatkan niat dan tekadnya. Ketika bergabung di lembaga pendidikan Islam, maka kita harus meluruskan niat kita untuk bagaimana kita bisa memproteksi diri kita, membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak
agama kita, bisa merusak akidah kita. Ananda sekalian yang Ustaz banggakan, bagi Ananda yang kelas 8 dan kelas 9, Ananda harus bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi, mengambil peran yang lebih baik lagi. Masa lalu yang Ananda lakukan, apa yang Ananda lakukan di masa-masa yang lalu, itu menjadi catatan sejarah. Tapi bagaimana saat sekarang ini dan ke depan, kita harus bertekad sekuat tenaga kita untuk bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Ananda yang kelas 9 hari ini harus bisa jauh lebih berbeda daripada kakak-kakak kelas yang telah lulus. Harus bisa lebih baik lagi. Jangan lagi ada waktu untuk kita sia-siakan. Karena selama 1 tahun antum berada di kelas 9 itu adalah waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Oleh karena itu Ananda sekalian, Ananda kelas 9 harus betul-betul bertarung, berjuang semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa menjadi kakak kelas yang terbaik, menjadi contoh buat adik-adiknya, sehingga antum menjadi corong peradaban perubahan di lembaga pendidikan Islam ini. Ananda harus menjadi kakak-kakak kelas yang terbaik, kakak-kakak kelas yang bisa mengayomi adik-adiknya, bukan menjadi kakak kelas yang menindas adik-adiknya, tapi mengayomi adik-adiknya, menjadi contoh buat adik-adiknya, rangkul dan ajak adik-adiknya. Jadilah contoh di masjid, jadilah contoh di sekolah, jadilah contoh di tempat makan, jadilah contoh di lapangan, dan di mana saja antum menjadi kakak kelas yang terbaik. Antum selalu akan dikenang, antum selalu akan diingat oleh adik-adiknya, karena antum sudah menjadi kakak kelas yang bisa mengayomi dan menjadi contoh buat adik-adik. Ananda yang kelas 7 harus banyak belajar dengan kakak-kakaknya, banyak bertanya dengan kakak-kakaknya. Apa yang dilakukan di pondok, harus belajar dari kakak-kakaknya. Karena antum menjadi saudara yang paling baru di sekolah ini, sehingga antum harus banyak belajar kepada kakak-kakak kelas 8, kakak-kakak kelas 9, sehingga antum pelan-pelan bisa memahami konsep dan pola yang ada di tempat ini. Ustadz berpesan kepada Ananda sekalian, sekolah ini, pondok ini bukanlah tempat pembulian, bukan tempat intimidasi, bukan tempat untuk mencelah dan mencaci maki, bukan tempat untuk menghina dan mengolok. Maka hilangkan itu semua Ananda sekalian. Perkataan-perkataan yang tidak baik yang pernah Ananda dapatkan ketika di luar, ketika masih di SD, masuk pondok ini, hilangkan itu. Di sini tidak ada kata-kata cacian, tidak ada kata-kata makian, tidak ada kata-kata bulian. Yang ada adalah kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, qaulan tsaqila. Itu yang harus muncul dan keluar dari lisan-lisan kita, Ananda sekalian. Baik Ananda sekalian yang berbahagia, khususnya kepada santri baru yang Ustaz banggakan, SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim memiliki visi, yaitu intelektual with tauhid. Artinya, dengan tauhid ini kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ketauhidan yang kita miliki, dengan keimanan yang kita miliki, maka tujuan atau lulusan output dari sekolah ini harus memiliki akidah yang lurus. Shahihu fil akidah, akidah yang lurus. Inilah tujuan atau output dari sekolah kita. Ketika Ananda sudah memiliki akidah yang lurus, maka insya Allah
insya Allah antum kemanapun pergi tidak akan mudah tergoda. Yang kedua, lulusan yang kita inginkan dari sekolah ini adalah memiliki ibadah yang baik. Maka sholat 5 waktu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Tidak bisa lagi ditawar-tawar. Wajib untuk dilaksanakan. Baik itu ketika berada di pondok, apatah lagi baik ketika berada di pondok dan juga ketika berada di rumah. Yang ketiga, lulusan SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim ini harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka cermin dari akhlak yang agung itu adalah keimanan kita. Lisan kita, penampilan kita sudah bagus, menutup aurat, berbusana muslimah. Tapi jangan sampai lisan kita mencoreng identitas kemuslimahan kita. Jangan sampai perkataan kita mencoreng penampilan luar kita. Yang keempat, selalu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maka anak-anak sekalian, ketika pembelajaran daring ini, pembelajaran online ini, ada teman-temannya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya di media sosial, main TikTok dan sebagainya, cegah dia untuk tidak melakukan hal itu, karena itu merupakan pelanggaran. Jangan sampai dia melakukan hal yang tidak baik, cegah dia. Jangan malah kita mendukung. Ketika kita mendukung berarti kita juga akan mendapatkan dosa dari perbuatan dia. Yang kelima, target lulusan kita adalah memiliki komitmen berjamaah. Kita di sekolah ini dipersaudarakan dengan keimanan. Keluar juga, lulus dari sekolah ini juga tetap harus dipersaudarakan dengan iman. Bukan ketika lulus kita putus silaturahim. Maka komitmen berjamaah dimanapun dan kapanpun. Anda sekalian yang Ustaz banggakan, adapun aturan-aturan yang ada di pondok dan di sekolah itu wajib untuk kita taati. Semua aturan-aturan pondok, aturan-aturan di sekolah wajib untuk kita taati. Dan itu juga ketika kita berada di rumah, wajib juga untuk kita taati aturan-aturan yang ada di rumah. Yang di pondok kita bawa ke rumah, sehingga tidak ada celah lagi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Mulailah saat sekarang ini untuk terus berusaha semaksimal mungkin berbuat baik. Nah, aturan-aturan yang kita buat adalah semua untuk kebaikan Ananda sekalian. Aturan yang kita lakukan, yang kita buat ada untuk meningkatkan kualitas diri kita. Program bahasa, program 2 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, ini tahun ini sudah wajib untuk kita laksanakan. Sudah wajib untuk kita amalkan. Kelas 8, kelas 9 sudah wajib untuk berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia di asrama, di masjid dan di sekolah. Karena itu adalah menjadi keunggulan kita. Unggulan kita yang pertama adalah Al-Quran, tahfiznya. Santri kelas 7 memiliki 2 juz target hafalan di kelas 7 ini. Juz 30 dan juz 29. Wajib untuk dituntaskan sebagai prasyarat untuk kenaikan kelas. Kelas 8 yang saat sekarang ini, dia wajib untuk menyelesaikan juz 27 dan juz 28 sebagai prasyarat untuk naik ke kelas 9. Dan kelas 9 dia tinggal menyempurnakan 5 juznya, yaitu di juz 1 surat Al-Baqarah. Dan tidak kalah pentingnya buat Ananda yang mengikuti program khusus tahfiz, antum harus menjadi penghafal Quran. Al-Quran ini ketika kita jaga, ketika kita mampu menjaga Al-Quran ini dengan hafalan kita, maka dia pun akan menjaga kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti.
Maka Anda harus bangga menjadi penghafal Quran, masuk dalam program penghafal Quran yang reguler, yang target 5 juz. Ini juga harus menjadi program utamanya, menjadi kebanggaan dirinya, sehingga Al-Quran menjadi cerminan akhlak dan kepribadian kita. Rasulullah sebagai contoh, Aisyah ditanya oleh para sahabat, apa akhlak Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran ini sudah merasuk di dalam dada kita, di dalam hati kita, dia akan menjadi cerminan adab dan akhlak kita dalam keseharian kita. Maka berbanggalah pada Ananda yang mengikuti program khusus tahfiz, dan Ananda yang mampu mencapai target 5 juz hafalannya. Berbanggalah Anda, berbanggalah antum menjadi bagian penjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah program unggulan kita. 3 bulan pertama akan digembleng bagi kelas 7 untuk bagaimana perbaikan bacaan agar bisa memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Unggulan kita yang kedua adalah bahasanya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini harus sudah menjadi budaya. Sehingga ini untuk memproteksi lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahasa harus sudah mulai digalakkan di pondok ini. Keunggulan kita yang ketiga adalah akhlaknya. Harus memiliki akhlak yang baik. Harus memiliki akhlak yang baik. Yang keempat adalah keunggulannya adalah unggul ibadahnya. Qiyamul lailnya, ya, salat malamnya, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah Senin Kamisnya, ya. Ini harus digalakkan, harus betul-betul dilaksanakan. Baik di rumah, laksanakan. Bangun malam. Nah, ini sudah ada jadwalnya. Jadi Anda jam 3.30 sudah harus bangun sholat malam. Ya, sholat tahajud. Ada checklistnya, absennya. Anda isi, orang tua isi, baru distorkan amalan hariannya, baru distorkan. Baca Qur'annya, ya. Distorkan, dikirim ke grupnya, sehingga semua terkontrol dengan baik, sehingga antum semua Anda sekalian betul-betul menjadi santri muslimah yang memiliki akidah yang kuat, akhlak yang bagus, bacaan Quran yang mantap, ya, serta selalu melakukan amal ma'ruf nahi munkar dan memiliki komitmen berjamaah. Ananda sekalian yang berbahagia, di pondok ini, di Hidayatullah ini, kita mengikuti pola bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Ananda masuk ke pondok ini memasuki fase keyatiman, sebagaimana Rasulullah melewati fase itu. Fase keyatiman untuk membangun kemandirian Ananda sekalian, jauh dari orang tua. Nah, bagaimana ketika Rasulullah menjadi anak yatim, ayahnya tidak ada lagi, umur 4 tahun ibunya juga meninggal, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda di pondok ini jauh dari kedua orang tua, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase keyatiman itu adalah fase yang kita lewati di pondok ini, di lembaga ini. Yang kedua adalah fase mengembala, yaitu bagaimana kita mampu mengurus diri kita sendiri, turut ambil bagian dalam amal soleh. Ketika sore hari memungut sampah, menyapu halaman, membersihkan kamar ketika di pagi hari, itu adalah melatih kemandirian kita, berusaha untuk mengendalikan diri kita agar lebih baik lagi. Fase berdagang, kita juga di sekolah ini akan dilatih untuk bagaimana berdagang. Nanti ada program bazar, itu juga adalah sebagai latihan
Karena Rasulullah juga berdagang. Rasulullah itu pedagang. Maka dilatih di tempat ini, di sekolah ini. Kita nanti adakan bazar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Itu menjadi program rutin sehingga antum juga bisa menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Ananda sekalian yang berbahagia. Yang terakhir, ananda sekalian, pesan Ustadz untuk ananda sekalian selama pembelajaran di rumah ini, pembelajaran daring ini, apa yang Ustadz sudah share di grup orang tua, aturan-aturan dan tata tertib selama berada di rumah, untuk tidak selalu bermain media sosial, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadi cacat nilainya, ya. Berusahalah semaksimal mungkin ananda sekalian, kuatkan imannya, kuatkan tekadnya, kesungguhannya dalam belajar. Insya Allah Allah akan berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kita semua, kepada ananda semua. Allah mudahkan, Allah bukakan pintu dalam menuntut ilmu, mudah dalam menuntut ilmu, insya Allah. Maka kuatkan imannya, kuatkan tekadnya, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bermujahadalah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di akhir perjalanan kita. Nanti di akhirnya kita menyesal, kenapa saya dulu seperti ini, kenapa dulu saya tidak bersungguh-sungguh. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka kuatkan niatnya, kuatkan tekadnya. Ananda yang baru kelas 7 hari ini, tahun ini masuk di sekolah ini, betul-betul harus memiliki niat yang kuat, niat yang kuat, ya, agar ananda sekalian bisa menjadi contoh teladan di sekolah ini, di pondok ini, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Ketika antum sudah menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, orang melihat dan orang merasa bangga. Wah, luar biasa. Di mana dia sekolah? Di Hidayatullah. Alumni mana dia? Alumni Hidayatullah. Sungguh luar biasa. Antum berpenampilan saja orang sudah bangga melihat. Apatah lagi kalau antum bisa menarik dan mengajak untuk bisa lebih baik lagi. Mengajak teman-temannya untuk bisa bersama-sama antum di tempat ini. Nah, anda sekalian, ya, kelas 7 selamat, ya, bergabung menjadi bagian daripada sejarah perjalanan di sekolah ini. Insya Allah Ustaz doakan mudah-mudahan ananda sekalian semuanya betah, ya, ananda semua bisa mengikuti proses pembelajaran di pondok ini dan bisa menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Untuk kelas 8, selamat, antum sudah menjadi kakak yang berada di tengah, ya. Harus menjadi contoh buat adik-adiknya dan sayang kepada kakak-kakaknya. Dan ananda yang kelas 9 sekarang yang paling di atas, yang selalu dilihat keteladanannya, lihatlah ke bawah, lihatlah kepada adik-adiknya, perhatikan adik-adiknya. Jadilah contoh dari lisan kita, dari perbuatan kita, dari akhlak kita, dari perilaku kita. Jadilah contoh buat adik-adik kita, adik-adik antum. Insya Allah ketika antum menjadi contoh buat adik-adik antum, antum akan selalu dikenal. Adik-adik antum akan merasa bangga punya kakak yang terbaik di sekolah ini. Selamat dan sukses buat ananda semuanya. Selamat melanjutkan pembelajaran daring di rumah. Tetap semangat, tetap optimis, dan kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu, ya, cepat hilang, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kembali bergabung bersama-sama di pondok ini, di sekolah ini, untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Selamat dan sukses buat ananda sekalian. Tetap semangat. Angkat tangannya semuanya, kepalkan tangannya semua, takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Angkat semua tangannya, kepalkan. Kepalkan kuat-kuat. Dan teriak sekeras-kerasnya sampai menembus arash, agar semua penduduk langit
melihat kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Angkat dan kepalkan tangannya Ananda sekalian. Semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.